Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sabril, NIDN 0926048503. Saya adalah dosen pendidikan vokasional mekatronika, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya untuk mata kuliah pemrograman komputer, di mana mata kuliah ini berada di semester 1 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah pemrograman komputer ini adalah, mata kuliah pemrograman komputer ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan tujuan agar tiap mahasiswa mekatronika setelah mengikuti mata kuliah ini dapat melakukan kegiatan pemrograman komputer dan hasilnya dapat dikomunikasikan dengan diagram alir, baik antara sesama programmer maupun yang bukan programmer. Di sini, mahasiswa memahami dasar-dasar pemrograman komputer hingga menciptakan suatu program komputer yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 5, yaitu yang pertama, mahasiswa memahami kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua, mahasiswa memahami penguasaan teori, etika profesi pendidikan dalam pemrograman komputer. Yang ketiga, mengevaluasi pemikiran logis, krisis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pemrograman komputer. Yang keempat, menerapkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kelima, menciptakan pemrograman komputer itu sendiri. Di dalam mata kuliah ini ada 6 pokok bahasan yang akan dibagi ke dalam 14 pertemuan. 6 pokok bahasan tersebut antara lain, pertama, sejarah pemrograman komputer, pengertian kegiatan pemrograman, awal bahasa program hingga bahasa program dewasa ini. Yang kedua, teori algoritma pemrograman dengan diagram alir, contoh beserta simulasinya. Yang ketiga, pengantar bahasa program Dart, simulatornya, dan contoh penggunaan simulator program dengan diagram alir. Yang keempat, dasar program komputer bagian pertama, di mana kita mempelajari tipe data, variabel, dan operator. Yang kelima, dasar program komputer bagian kedua, di sini kita akan mempelajari kelas, fungsi, objek, dan ekstensi. Yang keenam, dasar program komputer bagian ketiga, di mana kita di sini akan mempelajari pembuatan keputusan dan perulangan. Adapun model pembelajaran yang dilakukan adalah blended learning, di mana kita akan memadukan antara kegiatan dalam kelas secara luring maupun secara online atau daring. Bobotnya itu masing-masing kita bagi, yaitu 70% untuk kegiatan luring dan 30% untuk kegiatan daring. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan project based learning. Pola pengajaran yang dilakukan di sini yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa itu saya lakukan dengan 3 cara, diantaranya 1. Saya meminta jawaban kepada mahasiswa untuk setiap pertanyaan yang memerlukan jawaban yang langsung. Yang kedua, saya meminta jawaban dari mahasiswa untuk setiap pertanyaan yang memerlukan analisa khusus. Yang ketiga, saya meminta kepada mahasiswa untuk bertanya terkait hal-hal apa yang belum dimengerti. Dalam mata kuliah ini, saya memanfaatkan beberapa media, antara lain, yang pertama, aplikasi RoboMind untuk simulator algoritma. Yang kedua, website draw.io untuk menggambar diagram alir. Yang ketiga, website darpet.dev untuk melakukan simulator pemrograman Dart. Yang keempat, yang tidak kalah penting, aplikasi Telegram, di mana di sini kita buat grup untuk mahasiswa bertanya selama 24 jam kali 7 hari jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti dan mau ditanyakan di luar tatap muka. Sistem penilaian saya ada beberapa, yaitu pertama, presensi dengan bobot 10%, yang kedua, tugas dengan bobot 30%, yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 30%, yang keempat, ujian akhir semester dengan bobot 30%. Marilah bersama kita menyimak
video pembelajaran dalam kelas yang telah saya buat sebagai berikut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi semua mahasiswa, mahasiswi ya yang saya cintai dan saya banggakan semua. Pada pertemuan ini kita sudah masuk di materi yang kedua untuk mata kuliah pemrograman komputer, di mana pada materi ini kita akan membahas masalah diagram alir. Dan sebelum kita masuk materi, seperti biasa, marilah kita berdoa bersama dulu, ya. Doa dimulai. Ya, oke, selesai. Selanjutnya kita melangkah kepada presensi, di mana ingat seperti biasa juga, tolong angkat tangannya dan bilang hadir ya. Oke, ya. Saya panggil Muhammad Adnan. Ya. Muhammad Syarif. Sain Al-Dahwar. Muhammad Rifki. Muhammad Masyur Basri. Ayuf Nal Istihara. Al-Fikran Suarban. Angelita. Sakit, Pak. Sakit ya. Muhammad Rayyan Maulana. Abdul Malik. Andi Aidil. Oke. Rajas Wijaya. Andi Yahya. Dendi Tangkelangi. Randy Kau. Aditya Pratama Putra Alam. Muhammad Firmanullah Ashari. Oke. Baik ya. Sudah presensi semua. Yang tidak hadir, kita doakan semua yang sakit ya tadi, ada teman kita, semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik, kita melangkah ke materi kita hari ini. Sebelumnya, saya mau review dulu ya. Kemarin pertemuan kita yang pertama itu adalah sejarah pemrograman komputer ya. Jadi materi sebelumnya itu, siapa yang tahu komputer pertama kali ditemukan itu tahun berapa deh? Saya Pak. Ya, silakan Yuni. Pada tahun 1822 oleh Charles Babbage. Oke, baik ya. Pertanyaan kedua, awal mula bahasa pemrograman. Siapa yang bisa deh? Saya Pak. Oke. Pak. Oke, silakan deh. Awal mulanya bahasa pemrograman Pak terciptanya beriringan dengan sejarah mesin dan komputer Pak. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera dari zaman Yunani kuno yang menemukan kalkulator Pak. Oke, terima kasih ya. Pak. Yang ketiga, bagaimana pendapat kalian ya? Bagaimana ceritakan tentang bagaimana bahasa pemrograman saat ini? Baik, setelah kita melakukan preview untuk materi pekan lalu, mari kita melangkah untuk materi kita hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu mampu menyebutkan komponen diagram alir sesuai dengan standar internasional. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi komponen diagram alir sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, mampu menggabungkan komponen diagram alir dari awal hingga akhir kegiatan secara mandiri. Ya. Kita lihat dulu deh ya. Kalian lihat dulu deh ya. Pengertian diagram alir itu seperti ini ya. Awal mulanya ada dua orang bercakap-cakap ya. Nah, percakapan ini kan bisa saja kita lakukan selalu ya, sering kita lakukan selalu, di mana kedua orang ini membicarakan ada persoalan atau masalah atau bisnis atau apa ya. Dalam hal ini kita fokus untuk penyelesaian suatu proyek ya, suatu kegiatan ya. Ya. Kedua orang tadi itu bercakap-cakap ya masalah kegiatan pemrograman ya. Jadi anggaplah tadi itu adalah programmer A dan programmer B ya. Programmer A menceritakan apa hasil yang dia sudah buat, apa kendalanya kepada programmer B ya. Di mana notabene ini anggaplah kita programmer A itu adalah seorang junior programmer
sedangkan programmer B itu adalah seorang senior programmer, ya. Nah, setelah mereka bersepakat, tentunya ada saja hal yang perlu mereka transfer ke orang lain, ya. Oke, baik ya. Selanjutnya, dari percakapan mereka tersebut, programmer A, programmer B, mereka menceritakan kepada Sales apa yang mereka ceritakan, ya, tentang program kegiatan mereka, yang sudah selesai, ya, progres mereka, ya, atau apapun sekitar kegiatan programnya, ya. Tapi Sales ini tidak mempunyai kemampuan background untuk mengcoding, ya, kemampuan kegiatan programming, ya. Dia tidak punya. Bagaimana kedua orang ini atau salah satu dari mereka ini mengkomunikasikan apa kegiatan mereka? Nah, ini tanda tanya yang besar, ya. Nah, disinilah awal mulanya flowchart itu, deh. Diagram alir itu sendiri dari sini, ya. Nah, tentunya kita menghadirkan suatu media yang kita tidak perlu belajar seperti seorang programmer untuk mengetahui bagaimana jalannya program itu. Makanya muncullah diagram alir sebagai solusi dari kegiatan ini, ya. Dan dari sini Sales juga itu setelah mengetahui apa-apa yang diketahui oleh programmer A, programmer B, dia juga bisa mampu menceritakannya kepada orang lain, ya. Jadi dari Sales ini dia juga bisa menceritakan kepada klien kita, yaitu user A, user B, atau user C. Nah, kalau kita lihat secara begini, artinya ini adalah bentuk suatu perusahaan software, ya, perangkat lunak, ya. Ini seperti ini diagram seperti ini skemanya, deh. Seperti ini skemanya. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, ya, yang mengerti bahasa programming itu hanya orang-orang programmer saja. Kalau yang selebihnya itu hanya mengkomunikasikan apa yang ditahu programmer itu melalui flowchart. Nah, inilah bentuk fungsinya, deh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham, Pak. Paham, ya? Oh ya, oke. Maaf ya kalau saya terlalu cepat, ya, bilang, ya. Oke. Ya. Di sini pengertian diagram alir tadi sudah kita ketahui, ya, bahwa dia itu adalah alat komunikasi, ya. Dia alat komunikasi, sehingga kalau kita mau artikan berikan pengertian secara keseluruhan bahwa diagram alir itu adalah sekumpulan simbol yang digunakan untuk mengkomunikasikan kegiatan kita secara mendetail dengan bertahap kepada orang lain, ya. Jadi itulah fungsi dari diagram alir ini, ya. Apa kelebihan diagram alir ini? Tentunya ada, ya. Diagram alir itu sedikit bentuknya, tetapi dia sudah standar internasional, ya. Beda dengan gambar teknik, ya, sebagai komunikasi kita, ya. Gambar teknik itu ada standar Eropa, standar Amerika, ya. Ada juga standar yang tertentu, ya, di dalam perusahaan, ya. Tapi kalau flowchart satu dunia pun sama. Itu kelebihan kita belajar, ya. Jadi kita mampu menyederhanakan suatu kegiatan melalui bentuk flowchart, ya. Tentunya flowchart ini juga tidak hanya serta-merta kita pakai dalam programming, bisa juga untuk kegiatan sehari-hari kita. Sebentar kita akan lihat contohnya, ya. Komponen-komponen diagram alir itu sendiri seperti ini, ya. Ada yang bentuknya elips, ini yang berwarna hijau, ya. Fungsinya itu adalah awal akhir dari kegiatan program kita, ya. Bentuk yang kedua itu jajaran genjang warna kuning ini, ya. Itu di situ kita bisa melihat input output secara langsung, ya. Jadi kalau kita lihat di kalkulator, ketika kita menulis angka 1, dia adalah di dalam sini, ya, dalam kotak coding ini, ya. Tambah atau kurang atau kali atau bagi itu tetap dalam tombol ini, ya, dalam kotak ini, ya. Jadi semua program apapun kegiatan kita yang terlihat, ya, terlihat oleh mata, bentuknya inputan ataupun outputan, ya, itu ada dalam flowchart jajaran genjang ini. Kalau program tidak terlihat itu kebalikannya, ya, dia adalah persegi, ya, dia adalah persegi. Di sini perseginya berwarna pink. Ini program yang kita tidak bisa lihat secara detail apa di dalam kegiatan itu, ya. Tapi kita simpulkan menjadi suatu proses aja, ya. Terus trigger pemicu kegiatan kita itu adalah percabangan, ya. Percabangan ini ciri khasnya itu dia bertanya, kalimat tanya, apakah sudah terang, apakah sudah gelap, apakah sudah penuh, apakah belum penuh, ya. Ini
Pokoknya tanda tanya di sini dia bercabang keluarannya, ya. Bercabang keluarannya itu menjadi dua, ya atau tidak, benar atau salah, ya. Ini. Jadi fungsi percabangan itu seperti itu, Dek. Bentuknya juga warna merah belak ketupat, ya. Terus ada juga yang bentuk lingkaran, ini penanda bahwa dia pisah satu halaman. Terus juga ada yang berbentuk garis, yaitu arah aliran program. Yang berbentuk poligon segi 6 itu adalah awal akhir program sub. Sebentar kita jelaskan ya, Pak. dengan contoh soal. Yang kedua, yang itu rumah terbalik, poligon terbalik, gerbang logika, pisah antar halaman. Itu akan kita jelaskan kemudian ya. Baik, setelah kita mengetahui simbol-simbolnya, ya, kita mau lihat caranya komponen-komponen tersebut digabungkan, ya. Bentuknya itu yang ada di sebelah kanan ini, ya. Ini adalah setelah digabungkan. Jadi kalau kita lihat tadi yang elips itu ada di awalan dan akhiran. Kalau yang bentuknya jajaran yang kuning itu ada di setelah elips ya, biasanya itu inputan outputan ya, yang kita bisa lihat. Yang ketiga itu yang kotak persegi warna pink ini itu program tidak terlihat ya. Ada di dalam lagi ya, yang pemicunya itu adalah belah ketupat ya, atau percabangan. Ini seperti ini diletakkannya. Ada yang ke bawah kalau dia ya, kalau ke samping ke tidak, dan dia berulang ya, berulang ya. Seperti ini bentuk sederhananya dari voucher itu ya. Sampai di sini jelas ya bentuknya deh ya. Oke. Kalau ada yang mau tanyakan silakan, tidak apa-apa ya. Ini kalau yang sebelum saya melangkah ya. Baik. Oke. Tadi simbol utama ya. Tadi ini adalah program utama ya. Ini adalah program sub. Kalau kita mau menjabarkan program sub itu, kita ambil saja satu dari sini ya. Kita ambil satu penggalan ya. Ini adalah program warna pink. Kita jabarkan secara lebih kompleksnya seperti bentuknya ya. Kalau dia pink, gambarnya pink ya warnanya ya. Ini isinya boleh sembarang, tapi dia itu awalnya pink ya. Kalau kalian warna biru, ya. Kalau dia warna biru, kita bisa ganti dia warna biru ya. Tapi kita fokus dulu satu warna ya, supaya memudahkan adik-adik semua untuk melihat materi ini ya. Ya, selanjutnya peletakan komponen di atas kertas ya. Kita kadang bermasalah di sini ya. Bagaimana sih sebenarnya flowchart itu kalau kita sudah buat diletakkan di kertas ya. Ini permasalahan yang umum ya, dan akan menambah simbol baru dari kita ya. Ya, ini adalah dua kertas. Dua halaman lah. Dua halaman dari buku kita ya. Halaman pertama, halaman kedua. Terkadang kita meletakkan voucher itu bentuknya seperti ini ya. Tidak cukup satu halaman. Nah, ini flowchart perlu kita penggal ya. Flowchart perlu kita penggal menjadi dua ya. Nah, ada satu halaman dan ada antar halaman ya. Bagaimana cara penulisannya? Mari kita lihat ya. Ya, flowchart pertama tadi yang bentuk utuh itu anggaplah kita simpan di sini ya. Nah, ini kalau kita penggal dalam satu halaman seperti ini ya. Pokoknya kita penggal dia dari sini ya. Itu dia akan seperti ini. Kalau penggalan kedua itu sini ya. Akhirnya flowchart ini bisa masuk ke dalam muat dalam satu kertas ya. Nah, ini simbolnya perlu kita tambahkan ya. Perlu kita tambahkan simbol lingkaran ya sebagai penghubungnya. Nah, di sini kalau banyak penggalannya itu banyak juga bentuk simbol nomornya di dalamnya ya. Kalau ini sekarang cuma satu, kita tulis angka 1 dan ini ada satu ya. Jadi lingkaran abu-abu ini kita tambah untuk menyambungkan kedua flowchart yang kita sudah penggal tadi dalam satu halaman. Bentuknya seperti ini. Nah, persoalan kedua ya. Persoalan kedua, flowchart tadi dipenggal antar halaman ya. Tadi kita sudah penggal ya. Bagaimana caranya kita menyambungkan dia? Kalau ini ada dua halaman, itu dia kita tambahkan simbol berikutnya ya. Simbolnya itu bentuk rumah terbalik ya. Bentuk rumah terbalik. Jadi inilah dua macam bentuk penggalan ya, dan cara menyambungnya ya. Kita simpulkan dia seperti ini. Ya.
Ini penggalan untuk 1 halaman, ini untuk penggalan 2 halaman, ya. Oke, sampai sini sudah paham ya semua ya? Oke. Oke, selanjutnya Dek, kita lihat contoh diagram alir kita dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mau memberikan contoh yang sederhana yang sering kita lakukan di pagi hari itu, contoh program kegiatan menggoreng telur, ya. Bentuknya seperti ini, Dek. Bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini. Yang paling pertama itu kalian bisa lihat bahwa kita siapkan telur, ya, panaskan api, ya, taburi margarin, ya, kita panaskan minyak juga, terus juga kita masukkan telur, ya, masukkan telur. Apakah telur matang atau tidak? Nanti setelah itu kita matikan kompor, ya, matikan kompor kalau sudah matang. Kalau belum matang kita amati terus, ya, amati terus. Kalau dia sudah matang, kita matikan kompor, ya. Sajikan telur yang dibawa dan selesai. Ini contoh dari kegiatan kita sehari-hari, ya. Kita yang contoh bisa dilihat di materinya Dek yang saya sudah bagi di dalam grup Telegram kalian, ya. Baik, setelah kita menyimak materi kita hari ini, ya. Untuk mengingat lebih bagus materi kita hari ini, saya mengajukan 3 pertanyaan, ya. 3 pertanyaan untuk nilai keaktifan kalian dalam kelas ini, ya. Dari materi tadi itu, simbol di samping simbol yang ada di bawah ini, maaf ya, simbol yang di bawah ini fungsinya apa? Ada yang bisa memberitahu? Ya, Pak. Oke, silakan Dek Adil. Terus yang simbol yang warna hijau itu Pak yang elips untuk awal dan akhir program. Kemudian yang jajar genjang yang warna kuning untuk input output yang dapat dilihat. Kemudian yang persegi panjang itu yang proses yang tidak dapat dilihat. Kemudian lingkaran itu pembagi halaman, Pak. Baik, terima kasih ya. Sudah tepat ya. Oke. Yang kedua, Dek. Ya. Sebutkan 2 simbol yang membagi peletakan voucher di kertas. Ya. Ada yang mau angkat tangan? Silakan. Saya, Pak. Oke. Lingkaran dan rumah terbalik, Pak. Lingkaran dan rumah terbalik ya. Oke, sudah betul ya. Oke. Yang ketiga, bagaimana merincikan voucher subprogram? Oke. Baik, setelah kita melihat materi dan kalian juga sudah saya berikan feedback terkait dengan materi, maka tibalah kita pada ujung materi kita hari ini, yaitu kesimpulan ya, di mana tadi ada 3 tujuannya dan akan dia jawab di kesimpulan kita, yaitu pertama, komponen diagram alir itu yang sesuai standar internasional telah mampu kita sebutkan semua, ya, bentuknya seperti ini, ya. Yang kedua, fungsinya juga diagram alir telah kalian mampu jelaskan pada tiap itemnya, ya. Yang ketiga, struktur diagram alir dari awal hingga akhir juga kalian sudah mampu lakukan, ya, mampu menggabungnya. Oke, mungkin kalau ada yang masih mau bertanya atau yang belum mengerti ya terkait materi kita ini, silakan bertanya di saya ya, grup Telegram kita 24 jam kali 7 hari ya. Silakan bertanya di situ deh ya, terkait dari materi ini jika ada yang masih belum dipahami. Oke. Baik, untuk tugas pekerjaan rumah kalian, buatlah contoh kegiatan sehari-hari dengan menggunakan diagram alir ya. Buatlah satu contoh kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari dalam bentuk diagram alir. Boleh ditulis tangan atau diketik, nanti dikumpulnya di SAM-OK dalam bentuk PDF ya. Batas waktu pengerjaan sampai tanggal 25 September pukul 23.59. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat bagi kalian ya. Mohon maaf bila ada yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.